Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama TV Kita Indonesia. Pada kali ini kita akan membahas tentang mitigasi bencana alam. Nah, nanti kita akan membahas satu persatu apa itu bencana, kemudian apa itu bencana alam, dan yang terakhir tentang apa itu mitigasi bencana alam dan bagaimana langkah-langkah dalam melakukan mitigasi bencana alam. Nah, untuk tahu lebih lengkapnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Yang pertama adalah bencana. Tentu kita sudah tidak asing lagi dengan istilah bencana ini. Nah, kita pasti sudah mempunyai definisi sendiri tentang bencana. Ada yang mungkin mendefinisikan sebagai musibah, ada yang mungkin mendefinisikan sebagai sesuatu yang merugikan, dan lain sebagainya. Tapi sebelumnya, coba kita simak pengertian berikut ini. Bencana adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam atau faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Artinya apa? Suatu peristiwa atau serangkaian peristiwa yang menyebabkan kerugian terhadap manusia itu sendiri berupa kerugian harta benda maupun korban jiwa, kerusakan lingkungan, dan dampak psikologis lainnya bisa digolongkan sebagai bencana. Ada 3 macam bencana. Yang pertama adalah bencana alam. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam. Contohnya adalah gunung meletus, badai, tsunami, gempa bumi. Nah, itu adalah beberapa contoh dari bencana alam. Kemudian yang kedua adalah bencana non-alam. Nah, bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non-alam. Contohnya pandemi COVID-19 yang kita alami sekarang ini. Lalu ada gagalnya teknologi ataupun gagalnya modernisasi. Lalu yang selanjutnya ada bencana sosial. Bencana sosial ada bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa oleh manusia itu sendiri. Contohnya adalah konflik sosial dan teror. Mungkin tawuran, keributan antar ormas, antar suku, antar etnis, itu adalah bencana sosial. Kemudian kita spesifik membahas tentang bencana alam. Tadi sudah disebutkan bahwa bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam. Nah, serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam ini secara umum diklasifikasikan menjadi 3 jenis. Yang pertama ada bencana alam geologi. Bencana alam geologi yaitu bencana alam yang terjadi pada permukaan bumi. Contohnya adalah gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus, dan tsunami. Nah, kemudian ada juga bencana alam meteorologis atau klimatologis. Adalah bencana alam yang terjadi akibat perubahan iklim yang ekstrim. Nah, bencana alam meteorologi bisa terjadi di wilayah mana saja yang memiliki potensi terjadinya bencana ini. Contoh, bencana kekeringan pada musim panas dan bencana kebanjiran pada musim hujan. Nah, kemudian yang ketiga adalah bencana alam ekstraterestrial, yakni bencana alam yang terjadi karena sesuatu yang terjadi di luar angkasa. Contohnya adalah asteroid yang menghantam bumi, badai matahari, meteor, dan sebagainya. Nah, itulah klasifikasi atau jenis-jenis bencana alam. Kemudian lanjut ke mitigasi bencana alam. Tapi kita harus lihat dulu kondisi geografis Indonesia. Nah, secara geografis Indonesia terletak di antara 3 lempeng utama dunia, yaitu lempeng Australia, Eurasia, dan Pasifik. Nah, hal ini yang menyebabkan Indonesia sering dilanda gempa bumi. Gempa bumi tersebut dapat terjadi akibat tumbukan antar lempeng.
Oleh karena itu, kemungkinan Indonesia dilanda gempa bumi lebih besar dibanding negara-negara lain di dunia. Bahkan sebagian besar wilayah Indonesia ini rawan terhadap gempa, kecuali wilayah Kalimantan. Kemudian dilihat dari susunan bebatuan yang ada di permukaan bumi, jumlah gunung api terbanyak di dunia adalah di Indonesia. Kenapa? Hal ini disebabkan karena kita berada di Ring of Fire. Nah, hal ini memiliki dampak positif dan negatif di Indonesia. Akibat aktivitas gunung api tersebut, di Indonesia tanahnya subur-subur sehingga pertanian pesat. Namun, seringnya terjadi letusan gunung api menyebabkan kesengsaraan bagi masyarakat yang berada di sekitarnya. Kemudian, jumlah masyarakat Indonesia ini semakin hari semakin meningkat. Hal ini tentu menuntut penyediaan pemukiman yang terus bertambah. Akibatnya, banyak lahan yang harus dialihfungsikan menjadi pemukiman, seperti hutan ditebang untuk dijadikan apartemen dan perumahan. Padahal pohon-pohon tersebut berfungsi sebagai pencegah tanah longsor dan pemanasan. Lalu ada pemanasan global yang sedang melanda masyarakat dunia saat ini. Akibat dari peristiwa ini terjadi perubahan iklim besar-besaran di belahan dunia. Indonesia juga mendapatkan dampaknya, sehingga bencana angin puting beliung dan wabah penyakit menambah kesengsaraan rakyat Indonesia. Nah, bencana alam menjadi konsekuensi dari aktivitas alam maupun manusia. Oleh karena itu, ketidakberdayaan manusia serta kurang baiknya pengaturan keadaan darurat, bencana alam menyebabkan kerugian yang besar dalam bidang ekonomi, struktural, bahkan kematian. Akan tetapi, setidaknya resiko bencana alam dapat diminimalisir dengan melakukan upaya pencegahan yang bersifat struktural maupun non-struktural. Nah, inilah yang disebut dengan mitigasi bencana. Mitigasi bencana adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi dan atau menghapuskan kerugian dan korban yang mungkin terjadi akibat bencana. Dalam pasal 1 ayat 6 Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2008, mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk menanggulangi resiko bencana, baik melakukan pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Jadi mitigasi bencana adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi bahkan menghapuskan kerugian dan korban yang diakibatkan oleh bencana. Nah, ini adalah jenis-jenis mitigasi bencana. Ada dua jenis yaitu struktural dan non-struktural. Mitigasi bencana secara struktural adalah upaya mengurangi resiko bencana dengan cara melakukan pembangunan fisik dengan spesifikasi tertentu dan pemanfaatan teknologi. Contohnya adalah pembuatan kanal khusus pencegahan banjir, kemudian ada alat pendeteksi gunung aktif, terus bangunan tahan gempa, dan juga alat pendeteksi dan peringatan jika terjadi gelombang tsunami. Itu merupakan salah satu bentuk dari mitigasi bencana secara struktural. Kemudian jenis yang kedua adalah mitigasi bencana non-struktural. Nah, non-struktural adalah upaya mengurangi resiko bencana melalui kebijakan atau peraturan tertentu, seperti upaya pembuatan kebijakan, pembuatan peraturan. Contohnya adalah larangan membuang sampah ke sungai. Nah, terus ada juga pembuatan undang-undang penanggulangan bencana, terus tata ruang kota, atau menghidupkan aktivitas lain yang berguna untuk menambah pengetahuan masyarakat, seperti pelatihan-pelatihan, simulasi-simulasi penanganan bencana itu sendiri. Itulah dua jenis dari mitigasi bencana, yaitu struktural dan non-struktural. Kemudian contoh mitigasi bencana yaitu banjir. Nih contohnya banjir yang sekarang sedang terjadi. Secara struktural adalah membangun infrastruktur kedap air. Lalu yang selanjutnya membangun tanggul atau tembok penahan di sepanjang sungai atau laut. Yang ketiga,
membuat saluran drainase yang baik, lalu membuat bangunan rumah tahan banjir. Kemudian langkah mitigasi bencana non-struktural dalam menangani banjir, yang pertama adalah larangan membuang sampah ke sungai. Bahkan tidak hanya larangan membuang sampah ke sungai, tapi membuang sampah sembarangan juga sudah diterapkan di Jakarta. Ini adalah salah satu langkah mitigasi bencana non-struktural. Lalu pembuatan undang-undang penanggulangan bencana, lalu membuat peta daerah rawan banjir. Ini salah satunya. Jadi daerah-daerah rawan banjir dipetakan sehingga menambah kewaspadaan terhadap potensi terjadinya banjir di daerah tersebut. Nah, yang keempat adalah melakukan pelatihan atau simulasi penanganan bencana banjir. Itu adalah contoh dari langkah-langkah mitigasi bencana secara non-struktural untuk banjir. Tapi masih banyak lah contoh-contohnya sebetulnya. Yang sudah dilakukan maupun yang belum dilakukan, ini sudah banyak sekali oleh pemerintah, baik lembaga-lembaga masyarakat lainnya. Itulah penjelasan tentang mitigasi bencana, semoga bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya, tolong diisi kuis ini. Bagaimanakah langkah mitigasi bencana terhadap pandemi COVID-19 yang telah terjadi dalam beberapa bulan terakhir ini? Bagaimana langkahnya ya mitigasi bencana ya terhadap pandemi COVID-19? Silakan tulis di jawaban kalian di kolom komentar. Jika berkenan, terima kasih. Masih bersama TV Kita Indonesia, jangan lupa subscribe, share, and like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.